Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus? Semoga Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan baik. Berjumpa lagi dalam renungan harian hari ini, tanggal 25 Juli 2020. Renungan harian hari ini diambil dari perikop Matius 20 ayat 20 sampai 28. Bapak Ibu, kalau kita baca isinya, kita melihat bagaimana murid Kristus berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi tertinggi di samping Kristus. Maka renungan harian hari ini, tema yang akan diambil, kita mau belajar tentang kerendahan hati. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, tanpa kita sadari, banyak di antara kita juga seperti murid-murid Kristus. Kita mencari pengakuan. Kenapa? Tanpa kita sadari, kita mau posisi yang tinggi, kita membeli barang-barang bermerek, ada rasa di situ kita ingin mendapatkan pengakuan. Apalagi di masa di mana saat ini sosial media marak di mana-mana. Orang posting pergi jalan-jalan, orang posting sedang melakukan aktivitas tertentu, atau mungkin posting tentang barang-barang miliknya. Mungkin saja di situ ada sedikit rasa ingin mendapat pengakuan. Tetapi kita mau belajar di sini bagaimana kondisi COVID sudah memporak-porandakan semuanya. Ada teman yang memberikan broadcast pesan. Di situ dia bercerita, kondisi saat ini membuat orang semua sama. Mau orang uang banyak, tidak punya uang, mau punya tas bermerek atau tidak punya tas, punya mobil banyak pun atau mungkin tidak punya mobil. Karena PSBB mereka terpaksa di rumah saja, sehingga semua sama. Maka kita mau belajar di sini kerendahan hati, bahwa kita bila ingin mendapatkan pengakuan bukanlah dengan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita melayani orang-orang sekitar kita, terlebih kita melayani Kristus. Kita dipaksa kembali pada kondisi dasar, melepaskan semua atribut-atribut dan barang kepemilikan kita. Bahkan di ayat yang ke-22, Yesus berkata, "Kamu tidak tahu yang kamu minta." Mengapa Kristus berkata? Karena seperti kita ketahui, apabila kita diberi banyak, kita juga akan diminta banyak. Ketika kita mendapat berkat banyak, di situ tanggung jawab kita juga lebih besar untuk boleh memberkati orang lain. Kalau saya sedang bekerja, bertemu dengan klien saya, perusahaan besar, pemilik perusahaan yang punya karyawan banyak. Dulu saya berpikir, ini orang hebat sekali. Orang ini pasti sangat kaya, dia pasti sangat bahagia sekali. Tetapi kondisi ini saya menyadari satu hal. Karena banyak investasi yang sedang turun, sedang drop, kondisi ekonomi yang tidak baik, maka orang yang punya uang banyak mungkin merekalah yang saat ini sedang mengalami kerugian cukup besar. Karena kondisi ekonomi yang tidak baik, perusahaan dengan karyawan banyak, pimpinannya punya tanggung jawab besar, memikirkan bagaimana agar perusahaan tetap berlangsung sehingga mereka tidak harus melakukan PHK dan karyawan tetap bisa bekerja dengan baik. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti 2 Korintus 4 ayat 7 di bacaan pertama berkata, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Marilah kita belajar untuk rendah hati, bahwa semua yang kita miliki saat ini, mungkin barang, mungkin posisi, mungkin keuangan, kita bisa kuat bertahan dalam kondisi ini semua karena Allah saja. Terlebih meskipun kondisi sulit, mari kita belajar untuk tidak bersungut-sungut, tidak mempersalahkan Allah dan menyalahkan situasi, tapi kita mau bersyukur apapun yang terjadi saat ini. Karena ketika kita bersyukur, artinya kita merendahkan hati kita di hadapan Allah, dan kita menundukkan diri pada penyelenggaraan Allah dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini, selamat bekerja dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita belajar rendah hati melayani Kristus dan orang sekitar kita, karena disitulah kita berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati.